Bulan keluarga. Bulan keluarga. Bulan keluarga. Bulan keluarga GKI Pengadilan Bogor. Trust yang dulu. Percaya dan mempercayakan diri. Saya itu Budi Tanganjaya, udah lama di GKI. Saya lahir dari suatu kecamatan namanya Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Cirebon. Saya lahir 8 Oktober 1954. Jadi umur saya itu sudah 67 tahun sekarang ini. Jadi sudah tua. Jadi saya dibesarkan di kota Jatiwangi sampai SMA. Kemudian lulus SMA, saya baru melanjutkan studi ke Bogor. Masuk ke IPB tahun 72, saya masuk ke IPB tahun 72, sampai lulus dari Teknologi Pangan IPB, Fatemeta waktu itu namanya, tahun 76. Baru saya melanjutkan dapat beasiswa di IPB untuk dapat Magister Sains sampai tahun 78. Nah, tahun 78 saya pergi ke Australia, melanjutkan sekolah lagi, dapat master sekali lagi waktu itu di Australia, selesai tahun 80, dan melanjutkan lagi sampai dapat doktoral, sampai PhD tahun 83. Tetapi nggak berhenti sampai di situ sekolahnya itu, karena senang sekolah kali ya. Jadi tahun 86 saya mendapatkan apa yang disebut dengan postdoktoral. Jadi setelah PhD itu kita spending lagi research dengan seorang profesor. Saya pergi ke Amerika di Arkansas, spending untuk research yang namanya postdoktoral tahun 86, baru kembali lagi ke Bogor sampai sekarang. Iya, memang di samping pendidikan formal juga ngikutin berbagai training gitu. Pergi lagi misalnya ke Amerika ada training apa, kemudian di Bogor ada training apa, berbagai training saya ngikutin. Bukan hanya training, sekarang malah banyak memberikan training bagi orang lain. Itu bukan hanya kita menerima training. Jadi lama saya tumbuh di keluarga yang tidak begitu kaya, tetapi mencukupi, karena di Jatiwangi kehidupan ibu bapak saya juga tidak berpendidikan yang tinggi, jadi tidak mengerti. Waktu saya pengen sekolah aja misalnya, IPB ngapain katanya sekolah, masa nyangkul aja harus sekolah misalnya katanya. Sama ngomongnya kayak gitu, tapi ada keinginan karena ngelihat kakak saya setelah lulus SMA pada sekolah kayak gitu. Jadi saya memutuskan setelah lulus SMA, saya pengen sekolah juga gitu, saya ngotot. Kemudian saya memilih IPB di jurusan Fatemeta waktu itu, gara-gara ada nama teknologinya. Jadi bukan gara-gara, kenapa nggak milih agronomi misalnya atau perikanan, tidak. Gara-gara tertarik namanya teknologi, karena waktu mau sekolah ke Bandung, itu nggak diterima, jadi pokoknya nyari teknologi gitu. Jadi masuklah Fatemeta. Tetapi setelah berjalan 4 tahun, menikmatin juga gitu sekolah di teknologi makanan. Saya pendidikan di Bogor itu mulai belajar agama Kristen. Saya sudah dibaptis waktu di Jatiwangi itu. Cuman ketika di Bogor, ketika sekolah IPB, kita ngikutin kuliah pendidikan agama. Nah, itu di situ kita mengerti bagaimana Kristen itu. Jadi saya mengikutin ada seorang guru agama, tapi seorang missionary juga dari Inggris. Itulah kita belajar mengenai Kristen lebih detail, meskipun saya udah dibaptis dari kecil, tetapi makin lama makin mengerti apa sih kehendak Tuhan gitu, mencari. Di mana nyarinya kehendak Tuhan itu gitu. Nah, itulah anak muda yang pergumulan bagaimana mencari sesuatu. Akhirnya saya bilangkan, oke lah, kita mengikuti Tuhan, kita mencari gereja. Jadi semenjak mahasiswa tahun
74-an itu saya masih mencari gereja. Saya tinggal indekos di Jalan Belitung, mencari gereja. Mulai saya jajan lah, jalan-jalan lah. Jadi saya ngunjungin ke gereja Pantekosta, gereja Baptis, teman saya di gereja Kristus, masuk juga ke GKI. GKI itu belum jadi gereja waktu itu. Pendetanya itu sebelum Pak Kiki sudah masuk di sini. Tapi lama-lama saya pikir lah saya harus menetap di dalam gereja ini. Jadi saya memilih, akhirnya memutuskan masuk ke GKI, belajar di GKI, bergereja di sini. Waktu gerejanya itu cuman mungkin satu ruangan waktu itu, di depan itu kecil sekali. Kemudian saya melanjutkan sekolah ke Australia, tetapi ketika pulang belum selesai sekolahnya, saya ngikutin juga, masih masuk ke pemuda di GKI. Jadi saya ikut malah sampai jadi ketua pemuda di GKI di situ, ketua pemuda, dan mulailah mengembangkan bagaimana mengorganisir, bagaimana kita berinteraksi, kemudian bagaimana berdiskusi, malah sampai naik gunung sama-sama waktu itu. Jadi itulah kita menikmati akhirnya di GKI bahwa kenapa saya harus sekolah gitu. Saya pengen sekolah, saya bilang saya pengen sekolah ke luar negeri. Makanya saya masuk ke Balai Penelitian Ternak di Ciawi, di bawah departemen. Waktu itu Balai Penelitian Ternaknya itu dikelola oleh proyeknya Australia. Jadi ada kesempatan untuk belajar. Karena saya pengen sekolah, makanya saya bilang kan, saya putuskan masuk ke Balai Penelitian Ternak tahun 77 benar, karena saya pengen sekolah. Itu diseleksi dari psikotes, bahasa, pengetahuan. Akhirnya saya bisa melanjutkan ke Australia dan mengambil jurusan berubah. Yang tadinya saya ngurusin teknologi makanan manusia, teknologi pangan, saya menspesialisasikan kepada teknologi pakan, makanan ternak. Jadi backgroundnya manusia sekarang menjadi makanan ternak, karena saya berpikirkan bahwa makanan ternak itu ternyata sama manusia gitu. Bedanya kalau ternak itu mikirin gizi yang lengkap segala macam, kalau manusia lebih seneng ke mana, hari cita rasa. Oh, saya pengen rasanya kayak gini. Kalau ayam rasanya nggak bisa kayak manusia gitu, banyak beda. Tetapi basic informasinya saya belajar banyak mulu dari Fatemeta IPB gitu. Nah itulah kenapa saya enak menjadi di Bogor, kemudian bekerja di Departemen Pertanian sampai sekarang, sampai tahun ini seharusnya sudah pensiun kayak ini. Itulah perjalanan karir saya tahun 2005 saya itu dengan karir yang terus sampai puncaknya pegawai negeri, itu pangkat 4E, dimintakan suruh pidato profesor. Jadi saya bilang kan, buat apa pidato profesor kayak gitu, saya nggak perlu. Saya bilang kan, yang penting saya bisa menghasilkan sesuatu. Enggak, kalau kamu sudah 4E, dia bilang kan harus jadi profesor. Jadi saya bikin pidato waktu itu. Jadilah saya mendapatkan profesor di bidang penelitian, profesor research namanya, tahun 2005. Itulah perjalanan karir saya sampai ke profesor kayak gitu. Jadi gini, ketika waktu saya dibaptis masih kecil kan tidak mengerti apa itu kekristenan. Yang penting saya percaya Tuhan gitu kan. Waktu kecil, jadi kalau saya pergi, pengalaman lucu itu, saya masih SD ke kamar mandi malam-malam gitu kan. Dautunya ada orang ngegangguin saya di kamar mandi itu, jadi ada ngelemparin kacang tanah gitu. Ini apa nih? Jadi saya keluar dari kamar mandi sama berteriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sampai berteriak kayak gitu. Jadi itulah pengetahuan mengenai kekristenan pada waktu kecil. Tapi kita dibina pada waktu mahasiswa. Jadi mahasiswa ini mengikuti retret, mengikuti pelajaran agama, sehingga kita mengerti apa artinya Yesus kayak gitu. Nah, yang menarik sebenarnya pada waktu saya ngikutin sebagai komisi pemuda, ketua komisi pemuda, saya mengikuti training juga di namanya PDPI, Pendidikan Dasar Pendewasaan Iman. Itu diselenggarakan oleh Klasisnya Bandung waktu itu. Jadi kita dikumpulkan di Bina Warga kalau nggak salah, dididik bagaimana
membikinkan planning, mendewasakan iman bagi pemuda-pemuda. Nah, apa yang saya lakukan, saya pelajari pada waktu itu, saya membuatkan perencanaan karena saya sudah bekerja, saya bilang kan, saya menyusun program di dalam suatu buku ini. Oh, saya pengen jadi peneliti, saya pengen jadi seorang ahli di sini, saya pengen sekolah di luar negeri. Jadi di dalam PDP itu dibikinkan training bagaimana kita berpikir untuk jangka panjang gitu, bagaimana membuat rencana kehidupan. Nah, hal yang menarik ketika saya bikinkan sampai keseluruhan, ternyata setelah sampai selesai sekolah, balik lagi dari Australia, ketika buku itu saya buka, wah luar biasa itu perjalanan Tuhan. Jadi kok bisa mendekatin apa yang saya inginkan, saya doakan, kayak gitu, bahwa Tuhan itu campur tangan di dalam kehidupan saya gitu, luar biasa. Jadi wah, yang tidak masuk akal seharusnya dengan rencana-rencana, tapi ternyata dipenuhinya setelah 25 tahun kemudian gitu. Setelah saya selesai sekolah, pulang, ketika dibuka bukunya kayak gitu. Nah, inilah pentingnya bagaimana yang muda di dalam keadaan pergumulan itu mencari suatu kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, membuat perencanaan, dan juga menggumuli, mendoakan supaya ini bersama-sama Tuhan gitu. Sehingga ketika saya ke Australia juga, saya bergabung dengan organisasi Navigator. Itu adalah organisasi bagaimana proses penginjilan, bagaimana pertumbuhan iman dan sebagainya, belajar buku 1, buku 2 dan sebagainya. Nah, inilah proses yang harus dialamin oleh saya sendiri, dan mungkin juga bermanfaat bagi yang muda, bahwa kalau kita menggumuli terus mencari kehendak Tuhan, nanti akan hebat akhirnya itu, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu gitu bagi Anda semua. Jadi jangan takut bahwa Anda ini, wah nanti sengsara hidupnya. Tidak. Saya bilang kan, saya pulang, saya pengen punya rumah. Ternyata dipenuhi semua gitu. Itulah yang menarik di dalam kehidupan Kristen, supaya kita yang muda-muda terus sampai tua, tolonglah bergumul dengan Tuhan supaya kita di bawah bimbingan Dia, dan akan diatur bukan hanya kehendak saya, tetapi kehendak Tuhan. Tapi bagian saya tetap harus ada, bahwa saya harus mengerjakan bagian saya yang terbaik, supaya Tuhan nanti mengarahkannya gitu. Nah, itulah kehidupan yang dicapai pada waktu muda sampai saya selesai sekolah. Dan saya juga udah menyebutkan bahwa kapan saya mau nikah itu sampai sekolah itu belum di-schedulekan gitu. Baru kemudian memang nikahnya setelah saya selesai sekolah. Nah, ini juga pengalaman penting yang mungkin bisa di-sharingkan, bagaimana saya mendidik anak-anak saya. Saya kawin itu terlambat, sampai 34 tahun baru nikah. Karena apa? Menunggui istri saya, Ibu Elizabeth Vina ini, kebetulan dia sekolah kayak gitu. Sekolah di Australia, jadi saya tunggu sampai dia selesai master baru pulang. Jadi prinsipnya gini, kalau saya mendidik anak-anak saya di dalam keluarga, tolong jangan bohong. Artinya biarlah anak-anak itu mempunyai integritas. Jadi apa yang diucapkan adalah yang dibenarkan kayak gitu, apa yang dilakukan. Nah, itu kita didik dari kecil anak-anak saya ini untuk mempunyai integritas. Sudah barang tentu kita juga mendisiplinkan anak-anak kita supaya memang kalau waktunya sekolah ya sekolah, waktunya pulang ya pulang gitu. Saya tinggal di Ciawi, dia sekolah di Regina Pacis, anak saya ketiganya ini. Ya, anak saya mengikuti daripada apa yang saya mintakan. Tidak hanya dididik dari segi iman, integritas, menghargai orang tua dan sebagainya. Anak saya didik juga dari segi fisik. Jadi bukan fisik kayak tentara. Kalau sore-sore itu di Ciawi, ayo kita keluar rumah, kemudian saya ajak dia lari di kebun. Kebetulan ada kebun di Ciawi. Jadi itu yang dilakukan. Anak-anak saya itu mulai dididik bagaimana kita menikmatin alam, kita dididik fisiknya. Sampai yang kecil itu si Samuel misalnya, kalau lagi lari ketinggalan di belakang paling kecil gitu, wah dia marah, pengen yang paling depan. Jadi, nah inilah dibina bahwa sehingga waktu dia dewasa, ternyata anak-anak saya
menikmati, mencintai alam, menikmati dengan olahraga dan sebagainya. Itu yang harus ditekankan kepada anak-anak saya bahwa memang sudah barang tentu kita mengirim dia di GKI untuk sekolah minggu. Kemudian kalau saya prinsipnya di dalam keluarga sendiri dikatakan kalau Anda sekolah, ya udah pulang sekolah masuk ke rumah. Silakan punya aktivitas di sekolah, tapi pada jam makan malam kita harus duduk sama-sama di dalam satu meja, saya bilang kan, sehingga mereka bisa bercerita apa yang digumuli oleh mereka, ceritakan, saya bilang kan, anggaplah saya sebagai temannya. Jadi itu yang diceritakan oleh mereka dan kita memberikan petunjuk bagaimana anak-anak kita harus mempunyai idealisme, mempunyai juga tidak hanya mengambil buat kepentingan sendiri, juga membagikan kepada orang lain gitu kalau Anda punya sesuatu itu. Nah inilah yang kita kerjakan sehingga bergumul bagaimana mendidik anak-anak sampai anak-anak lulus SMA. Dan setelah lulus SMA saya berpikir, nah kalau saya menyekolahkan anak, saya pengennya ke luar negeri gitu kalau anak-anak saya itu. Jadi apa yang dilakukan? Lalu biayanya besar, bagaimana caranya? Jadi istri saya sama saya pergi ke Jakarta, ada pameran sekolah waktu itu, sekolah yang mau ke Amerika katanya. Siapa? Kita pilih, ternyata saya cari yang bisa memberikan beasiswa. Oh ada nih di Missouri, kan University of Missouri di St. Louis memberikan 50%. Jadi sekolahnya bayarnya 50% karena dianggap St. Louis di Amerika itu adalah sister city-nya Bogor. Jadi ada sister city, Bogor itu sisternya, kamu dari Bogor, saya memberikan kompensasi sebagai kayak orang Amerikanya gitu, kamu bayar sekolah cuma setengah. Jadi gara-gara itu saya mengirimkan anak saya yang pertama untuk sekolah di sana kayak gitu. Saya akan mensupport dia untuk sekolah sampai ke Amerika, tetapi kamu harus kerja di sana. Dia bilang kan, kerja di universitas nggak apa-apa, kerja aja. Malah saya menekankan kalau kamu sudah sekolah di Amerika, kalau pulang ke Indonesia pengen liburan, kamu harus nyari sendiri uangnya. Saya nggak mau membelikan tiket bagi mereka untuk mereka pulang, cari uang sendiri sehingga mereka bisa pulang. Kalau nggak bisa, jangan dulu pulang. Nah itu yang ditekankan ke anak-anak saya supaya mandiri. Jadi ketiga-tiganya mereka sekolah di Amerika, ada Nathan sama Ruben sama Semi, itu mereka harus mendapatkan uang tambahan sendiri gitu. Jadi mereka kerja di universitas, saya lihat si Nathan itu kerja di universitas, saya ngunjungin dia, oh dia kerja di mana? Di asrama. Jadi sebagai pekerja di asrama gitu, penjaga di asrama. Jadi dikasih kerjanya tuh shift, misalnya jam berapa malam, malam ada pagi ada apa. Jadi dia harus kerja bangun malam-malam untuk duduk di depan di asrama untuk bekerja dalam rangka supaya tinggal di asramanya gratis. Itu jadi dapat di asramanya gratis dan dia bekerja di situ. Jadi uang makannya bisa lebih murah kayak gitu kan. Nah itu yang dikerjakan sampai dia bangun. Nah saya bilang kan, Nathan, justru kesempatan kamu kalau kamu kerja sampai bangun pagi misalnya, oh saya harus bangun jam 4 katanya. Justru kesempatan kamu belajar di situ. Lagi sepi-sepinya nongkrong di depan asrama, nggak ada orang, belajar. Betul dia lakukan. Jadi dia bangun, dia belajar. Nah itulah saya mendidik anak-anak kita untuk mencoba bisa punya prinsip integritas, punya kejujuran, dan saya selalu menekankan bahwa kalau kamu lihat perjalanan kehidupan nanti, bahwa Tuhan itu akan selalu campur tangan dan kamu akan dibimbing oleh Tuhan sampai kira-kira menghasilkan sesuatu nantinya yang kamu sendiri tidak duga gitu. Itu harus diyakini sampai sekarang bahwa kadang-kadang ada pergumulan, susah-susah. Ya tetap bahwa kamu harus yakin bahwa di dalam pergumulan itu Tuhan akan membimbing kamu sampai ke suatu saat. Dan kamu kaget setelah kamu ujung sana baru melihat ke belakang, oh ternyata Tuhan yang bekerja kayak gitu. Oh orang-orang bilang kan, wah enak aja si Pak Budi mah gini. Saya bilang kan, saya sendiri bukannya tidak bergumul gitu, apa susah? Ya susah, kadang-kadang saya susah kok. Mahasiswa, waktu mahasiswa saya dikirimin oleh orang tua bulanan, pas-pasan. Jadi apa yang dilakukan? Ini uang untuk rantangan. Ini uang untuk bayar kamar, saya sekamar berdua.
nggak tahu, mungkin nggak ada yang rantangan lagi sekarang. Jadi rantangan nasi sama lauk sama sayur disediain gitu setiap makan 3 kali. Nah itu rasanya luar biasa, nggak suka sebenarnya saya itu, nggak enak karena rantangan ini. Jadi itulah sehingga apa yang terjadi, bahwa kalau malam minggu saya punya uang, saya pergi ke Gang Out misalnya. Oh saya nongkrong di orang bikin bakmi goreng, waduh menikmati luar biasa itu. Jadi hanya memakan bakmi goreng aja. Jadi sulit. Memang bahwa karena biaya itu diberikan pas-pasan. Selama sebulan biaya hidup buat makan berapa, buat berapa. Sampai suatu saat saya pernah ngambil uangnya itu harus ke kakak saya di Jakarta. Karena kakak saya yang nerima duitnya gitu. Jadi saya harus mengambil ke Jakarta. Uang saya masih sisa cuma Rp100 pada waktu itu. Ongkos bus ke Jakarta waktu itu dari Taman Topi busnya itu. Sampai ke Jakarta itu adalah Rp90. Rp10 itu ketika turun dari bus, kita masuk, saya gunakan Rp10 itu keluar dari kos saya di Jalan Belitung untuk naik Bemo sampai ke Taman Topi. Jadi saya pas-pasan Rp100, saya keep itu uang itu supaya saya bisa ke Jakarta. Loh terus kemarinnya gimana? Saya itu nggak punya uang, akhirnya apa? Jalan kaki dari Jalan Belitung itu sampai Jalan Gunung Gede sekarang, Pajajaran itu untuk kuliah. Jadi kuliahnya jalan kaki aja kayak gitu. Karena nggak ada uang lagi gitu. Nah itu yang terjadi, bahwa itu adalah suka dukanya kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya jalan, dulu pernah latihan karate misalnya. Latihan karatenya di Pusdiksi yang di sini Jalan Bayani itu. Itu pulangnya saya jalan kaki itu. Dari Pusdiksi turun ke Sempur, naik lagi Taman Kencana, Jalan Pajajaran terus, Jalan Bangka, Jalan Belitung baru pulang. Nah, jadi memang ada suka dukanya di dalam kehidupan orang Kristen itu, tidak selamanya mulus. Tetapi kalau kita ngelihat ke belakang setelah selesai, kita menikmatin gitu kehidupan bersama Tuhan. Jadi jangan takut, saya menganjurkan kepada orang lainnya, jangan takut, jalani aja. Lakukanlah yang terbaik di dalam hidup ini, berikan yang terbaik buat keluarga, di dalam pekerjaan, nanti Tuhan yang akan memberkatinya sendiri gitu. Itu prinsip yang saya pakai, yang saya didik buat anak-anak juga. Oke. Saya setelah mengamati kehidupan jemaat, kehidupan manusia banyak ya, dan salah satu yang pertama harus dibereskan ini, bagaimana orang tua harus mendidik pertama-tama terhadap anaknya. Disiplin anaknya mulai dari kecil, disiplin integritas anaknya, kejujuran, keadilan. Kalau saya membeli oleh-oleh buat anak saya, beli Lego kayak gitu, kadang-kadang saya pulang, anak saya 3 laki-laki, saya belinya 3. Saya belinya 3, jadi semua sama. Ini juga kalau makanan kita bagi dan sebagainya, saya mendidik keadilan. Meskipun kita mendidik secara berkeadilan kepada anak-anak kita, ternyata manusia itu unik gitu. Dari 3 anak saya itu, karakternya bisa berbeda gitu. Jadi pada saya perlakukan sama, saya tidak pernah membikinkan perbedaan, tetapi ternyata yang satu lebih mudah approach kepada manusia, yang satu achievement orangnya, pengen mencapai sesuatu. Ya nggak apa-apa, biarlah Tuhan yang bekerja. Jadi itulah yang pertama harus dikerjakan bagi kita semua. Tolong dididik anak-anak kita yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dia mengerti akan Tuhan, takut akan Tuhan gitu. Itu yang harus dikerjakan. Yang kemudian berikanlah mereka, anak-anak kita itu pendidikan, dan usahakan supaya mereka itu bisa mandiri. Jadi di dalam kehidupan ini seseorang itu harus bisa bertempur mandiri. Anak saya 3-tiganya sekolah ke Amerika, saya tidak pernah mengantar satupun. Saya katakan malah ke si yang paling gede, si Nathan itu, kamu sekolah, nih tiketnya, nyampe ke San Francisco, tukar pesawat ke St. Louis. Sampai San Francisco itu adalah jam 11 malam. Pesawat kamu jam 6 pagi. Jadi kamu harus tidur di airport. Kalau kamu kesulitan, saya bilang kan, tolong cari polisi terdekat, tanyakan kepada dia. Pergi kamu, saya bilang. Jadi tidak sampai nganter dan sebagainya.
biarlah dia mengalami perjuangan di dalam kehidupannya sehingga dia bisa mandiri gitu menghadapi kenyataan di dunia. Karena banyak sekali orang-orang setelah muda ternyata menjadi cengeng gitu di dalam kehidupannya. Oh, saya waktu mahasiswa itu ada satu kos kayak gitu, ketika dia sakit, badannya demam gitu, nangis. Seorang laki-laki, saya bilang kan, gimana? Saya waktu sakit nggak ada apa-apa, saya ambil payung, saya nyari dokter, hujan-hujanan saya keluar kamar untuk mencari dokter kayak gitu. Biarlah kita mandiri gitu. Nah, inilah yang harus dididik supaya manusia kita itu bisa menghadapi tantangan, karena tantangannya macam-macam kehidupan. Nah, itulah sampai dia lulus dan sebagainya. Jadi saya menyarankan supaya teman-teman kita yang di GKI misalnya mencoba mulai mendidik anak-anak mereka yang pemuda-pemuda, berjuanglah sebaik mungkin dan sebagainya. Yang ketiga, di dalam keluarga tolonglah memperhatikan satu dengan yang lain gitu. Ada keluarga yang satu lagi sulit gitu misalnya di dalam sekolah, ya tolong aja diteleponin. Saya masih mendorong mereka supaya menelponin saudara-saudaranya gitu. Dan belajarlah terbuka. Akhirnya mereka ketiga itu terbuka terhadap saya, terhadap ibunya. Ada pengen gini, dia cerita gitu, yang ketiga laki-laki. Jadi bikinlah mereka muda untuk berjuang sampai bisa berhasil. Kemudian dia tetap menggunakan orang tua itu kayak sebagai penasehat gitu. Dia bisa bertanya kepada orang tuanya bagaimana ini pendapatnya. Dan saya tidak pernah memaksakan, jadi saya memberikan pendapat, saran-saran kepada anak misalnya, ini gini, putusan pada Anda, karena kamu sudah dewasa, saya bilang kan, mau kerja apa pekerja, saya memberikan pandangan pemilihan kerja tuh gimana, gini, tetapi keputusan pada Anda. Jadi saya tidak pernah pengen memaksakan kehendak orang tua gini. Nah, inilah penting bahwa pemuda itu coba belajar untuk bisa mandiri, berjuang, dan jangan lupa bergumul dengan Tuhan pada waktu itu. Dan setelah sampai, tolong kamu juga punya compassion gitu, ada rasa iba terhadap orang lain, bisa memberikan. Jadi anak saya, dia bilang kan, saya udah kerja nih, oke lah, gimana ya, saya menyisikanlah sebagian ini supaya ngirimkan kepada ngebantu orang-orang di daerah NTT katanya. Jadi dari Amerika dia ngirimkan, nggak tahu NGO-nya siapa yang ngurusin. Dilihat ya website NGO-nya kayak ini, dikirimkan bagaimana setiap bulan, yang penting bisa menolong mereka kayak gitu. Yang kedua, kemarin pulang dari Amerika misalnya, pulang itu pengennya liburan, ternyata dia memutuskan, saya pengen mission trip. Jadi saya tunjukkan pergi ke daerah Beran, dari Singkawang, dari mana Singkawang, Pontianak itu masuk lagi perjalanan sampai berapa jam gitu ke dalam. Dia hidup di desa, bagaimana memberikan sesuatu, melihat realita kehidupan dan bisa memberikan kepada orang lain. Nah, itu bagi yang muda-muda, bagi yang orang tua kembali, kalau kita menggumuli bersama Tuhan, saya katakan selalu jangan takut. Jadi saya itu di dalam hidup belajar, saya tidak pernah takut. Jadi saya katakan saya bisa hidup dimanapun di dunia gitu. Hidup di dunia silakan saja, jadi jangan takut. Anda akan ditemani bersama Tuhan, dan Tuhan tetap akan Anda pada posisi Anda dan melindungi dan memberikan pengarahan gitu. Jadi saya menyarankan supaya orang Kristen janganlah takut. Malah apakah penyakit atau susah itu takut? Nggak usah, dia bilang kan jalanin aja. Malah waktu saya ketemu salah seorang navigator waktu di Sydney, dia ketemu di Malaysia, dia katakan, dia menantang malah, oke, orang-orang Malaysia nih, katanya dia bilang kan, kalau saya kirim kamu ke daerah Afghanistan untuk mission, berani nggak? Wah, lagi bahaya, mati dan sebagainya. Mati, dia bilang kan. Emang lo mati takut? Kamu di sini aja keluar di jalan bisa ditabrak dan mati kayak gitu. Jadi kamu mendingan berguna pergi ke Afghanistan sebagai mission trip. Kalau mati, ya mati aja katanya. Itu ketemu Tuhan katanya. Jadi membikinkan suatu tanggapan demikian bahwa kita harus bisa berjuang, memberikan kepada yang lain. Jangan takut di dalam kehidupan ini. Bahwa ada struggle-nya, iya. Saya selalu katakan kalau ada struggle, jalanin saja.
yang berbahagia, saya katakan, adalah orang yang bisa menikmatin di dalam permasalahan yang ada. Jadi kalau ada menyubai masalah, masalahnya sulit, nikmatilah masalah itu, gitu kan. Sehingga Anda tidak menjadi beban. Nah, inilah beberapa saran yang bisa kemukakan. Kemudian kalau sudah tua, saya katakan kalau sudah tua, tolong bahwa tua itu pensiun, berhenti. Tidak. Saya itu harusnya pensiun, tapi masih banyak yang bisa diberikan gitu kita kerjakan di dalam Tuhan kita. Jadi harus aktif terus dan sebagainya. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil kita. Nggak usah takut. Jadi udah tua, jalani aja kehidupan tua ini. Saya selalu mengatakan justru makin tua itu aktivitas masih dikerjakan fisik juga. Saya belajarnya apa? Dari ayam. Saya seorang nutrisionis ayam. Jadi ayam itu kalau udah tua, ayam petelur, itu kakinya keropos, tulang-tulangnya keropos, jadi gampang patah. Jadi artritis. Kalau kita di manusia orang tua diam saja, makin tua itu keropos tulangnya. Nah ternyata kalau ayam sendiri untuk mencegah keropos apa yang dilakukan? Ayam kan dikandangin satu-satu gitu, bertelur itu. Apa yang dilakukan? Hanya menambahkan ilmunya, menambahkan dingklik, tenggeran, kasih bambu misalnya. Nah ayam itu tinggal naik, turun, bertelur kayak gitu, dilatih tiap kaki. Ternyata setelah diberikan itu, bone density-nya, kerapatan tulangnya, itu jauh lebih baik daripada ayam yang diam saja. Jadi saya katakan kepada orang-orang tua, aktiflah terus, bahwa itu jalan-jalanlah kayak gitu. Karena makin tua, apalagi makin malas untuk jalan, makin keropos nanti tulangnya gitu. Ya, aktivitas Anda kan tidak perlu dari fisik misalnya orang tua. Saya katakan untuk pelayanan terhadap orang lain tidak perlu harus khotbah misalnya. Anda bisanya nyanyi, ya nyanyi. Bukan hanya nyanyi, saya bilangkan orang tua hanya melakukan dengan mendengarkan keluhan. Misalnya ada orang kesulitan di dalamnya keluhan, hanya kita mendengarkan saja sudah memberi berkat kepada mereka gitu. Apa nggak bisa? Setiap orang kan bisa mendengarkan. Nah inilah yang kita sarankan supaya kehidupan bergereja, kehidupan bersama Tuhan itu juga dinikmatin. Ada masalah dinikmatin, tetapi juga kita dipanggil untuk memberikan kontribusi bagi orang lain. Itu prinsip-prinsip yang bisa saya sampaikan dari perjalanan hidup saya, dari mulai kecil sampai sekarang 66 tahun umurnya. Ayat favorit saya biasanya di dalam kehidupan itu adalah diambil dari Yakobus 4 ayat ke-17 kalau nggak salah, yang berbunyi demikian: jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Oleh karena itu saya tantang kita semua bagaimana melihat apa yang baik di lingkungan kita dan lakukanlah itu. Terima kasih. Shalom keluarga besar GKI Pengadilan. Berjumpa lagi dalam Trust in the Lord, percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama memperhatikan bagaimanakah keluarga Budi Tangenjaya menceritakan tentang hidup dan kehidupannya dari dulu sampai saat ini. Ada banyak hal yang bisa kita perhatikan dari apa yang dikisahkan oleh keluarga ini. Keluarga ini sungguh mendasarkan kehidupan mereka dalam keyakinan bahwa senantiasa ada campur tangan Allah, campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki semangat dan keberanian untuk mencoba, semangat dan keberanian untuk berjuang, semangat dan keberanian menghadapi pergumulan, pergulatan, dan hal-hal yang baru. Baik oleh Pak Budi sendiri sebagai seorang pribadi, demikian juga dengan yang diajarkannya kepada anak-anaknya, sehingga mereka menjadi keluarga yang berani mencoba, berani menghadapi tantangan. Sehingga dengan demikian, Pak Budi ini mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen kita tidak perlu takut untuk hidup dimanapun, karena Tuhan akan menyertai. Sekaligus juga menekankan akan integritas dalam kehidupan sebagai orang Kristen dan anak-anaknya. Demikian juga dengan belas kasihan atau compassion, sehingga mereka berani berbagi. Pada saat yang sama,
saling memperhatikan antar anggota keluarga juga menjadi nafas dari kehidupan keluarga ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah kehidupan kemudian menjadi mudah? Tidak. Justru kehidupan keluarga ini dipenuhi dengan tantangan dan pergumulan, tetapi semua itu mereka berani menghadapinya. Mereka berani mencoba, mereka berani berjuang. Karena satu hal, mereka yakin bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka. Kiranya apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 bagian B ini menjadi relevan untuk mendasari kesaksian keluarga ini yang berbunyi demikian. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Biarkanlah keyakinan keluarga ini dan kesaksian keluarga ini menginspirasi kita untuk terus percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Dulu saya yang kecil, ya pemalu, lemah. If you cannot change your circumstance, you can change your perspective atau mindset. Jangan hidup hanya sekedar tampak gitu kan, tapi kita hidup harus berdampak kepada siapapun, sekecil apapun, sesederhana apapun, yang penting kita berdampak.